Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik, silakan untuk mengajukan pertanyaan terlebih dulu pada tim para pemohon berdasar hukumnya. Silakan, Pak. Berdasarkan berita pada tanggal 27 Agustus 2016 Iya, Pak. ada satu peristiwa di mana ditemukannya jenazah dan satu orang lagi yang masih hidup dalam keadaan sekarat. Apakah saudara tahu peristiwa itu? Sebelumnya saya nggak tahu Pak. Kalau nggak ada orang yang ngampirin ke bengkel. Oke, berarti artinya setelah itu saudara tahu? Tahu Pak. Oke, tolong ceritakan apa yang saudara ketahui, apa yang terjadi di jembatan flyover. Awalnya tuh sekitar jam 10-an Pak, kurang lebih jam segitu malam. Waktu itu tuh gerimis kecil, saya dan dua teman saya itu lagi di bengkel Pak, nongkrong. Tiba-tiba ada bapak-bapak bawa motor. Mas, itu di atas ada kecelakaan. Yang satunya kayak udah meninggal, yang satunya masih ada gerak-gerak. Nah, terus saya sama teman saya ngecek Pak dengan berlawanan arah. Nah, sampai di situ tuh udah ada dua orang yang ngegeletak Pak, laki-laki sama perempuan. Terus di situ tuh udah ada sekitar kurang lebih 5 orang, nggak tahu 4 orang Pak, saya nggak kenal. Nah, di situ orang nggak berani ngedeket tuh Pak, nggak berani nolongin. Cuman salah satu dari yang warga itu ada yang cuman foto-foto doang. Nah, setelah itu berani ngedeketnya itu polisi datang Pak, sekitar 10 menit 15 menitan. Terus polisi datang baru warga berani ngedeket, berani apa maksudnya ngelihat-ngelihat itunya tuh Pak, mayatnya gitu tuh Pak. Nah, terus dari pihak kepolisian, ini kecelakaannya siapa yang pertama kali ngelihat? Nggak tahu pada situ. Pas saudara itu saya diminta sama polisi kan, mayat yang laki-laki kan masih pakai helm tuh Pak, pakai helm. Mas, itu bukain dulu helmnya. Nah, awalnya mau saya buka tuh Pak, karena di sini di rambut nih Pak ada darah. Saya nggak berani. Wah, enggak ah, lebih baik orang lain aja kata saya tuh. Saya wurung di situ, nggak mau buka helm. Nah, sesudah itu kayaknya yang buka helm itu saya nggak kenal, dari belakang saya Pak. Dibukalah helm itu. Nah, pas sudah itu, sesudah dibuka helm itu, darah dari belakang kepala itu ngucur Pak, banyak. Lanjut. Nah, kalau untuk almarhum yang cowoknya itu kayaknya udah meninggal di tempat Pak. Terus kalau yang ceweknya itu masih minta tolong, ngerintih tuh Pak. Tolong ya Allah gitu. Nah, selang 20 menitan kalau nggak salah Pak, itu langsung dibawa ke mobil polisi Pak, dua-duanya. Kira-kira dari tadi kan Anda saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui peristiwa itu ada orang yang memberitahu saksi. Di mana saksi waktu itu? Di bengkel Pak. Bengkel. Berapa jauh jarak dari bengkel itu ke lokasi kejadian? 200 meter Pak, kurang lebih. Sekitar 200 meter. Artinya kalau dari bengkel saksi itu ke tempat kejadian perkara perlu berapa menit? Kurang lebih 5 menitan Pak. Kemudian pada saat sampai di TKP di tempat yang tadi saudara sebutkan kecelakaan. Iya, awalnya kan ada yang datang tuh Pak ke bengkel, ngasih tahu, Mas itu di atas ada kecelakaan. Saya tahu dari orang yang itu. Diinformasikan kepada
saksi bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, Oke, majelis yang mulia, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi sempat membuka klik helmnya. sempat Pak. Ya itu sih ngeliat darah dulu, jadi nggak jadi ngebuka. Klik ini tali helmnya aja. Tali helmnya Iya, Pak. saksi buka. Iya Pak. Berarti saudara saksi masih ingat nggak helmnya? Warna apa? Itu KYT Roket, merek KYT Roket merah putih Pak, warnanya Pak. Warnanya merah putih. Iya, Pak. Ya, itu yakin masih ingat. Yakin Pak. Majelis yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi apakah helm yang kami miliki sama yang dilihat oleh saksi. Ada. Pada saat itu saudara melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan helm. Iya Pak. Salah satu dari dua orang itu. Iya Pak. Saudara bisa pastikan itu warnanya merah dan putih. Iya Pak. Seperti yang di foto ini. Iya Pak, benar Pak. Apakah yang ini? Kan saya mau Ya. tanya, coba saudara. Benar apa enggak? Yang ini Pak, rusak Pak. Kondisinya memang seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Hancur di bagian Iya Pak. depannya. Iya. Tadi saudara saksi katakan sekitar 10 sampai 15 menit Ya. mobil polisi datang. Iya Pak. Apakah saudara saksi pada saat itu masih mengikuti proses evakuasi daripada korban ini? Saya ikut ngegotong Pak. Ikut ngegotong. Yang korban laki-laki atau perempuan? Perempuan Pak. Perempuan. Pakai mobil apa pada saat itu? Mobil Ranger Pak, Polsek Talun Pak. Kemudian saudara saksi, berdasarkan yang saudara saksi lihat di lokasi TKP, terus kemudian saksi mendapatkan laporan kecelakaan itu, ya, apa pendapat saksi bahwa ada orang mengatakan kecelakaan, tapi lihat lokasi TKP-nya, menurut saksi pada saat itu kecelakaan yang terjadi atau tindakan lain? Kalau waktu itu saya kecelakaan Pak. Setelah kejadian itu saudara kembali lagi ke TKP? Enggak, Enggak, langsung balik ke bengkel Pak. langsung balik ke bengkel. Iya Pak. Pada saat di TKP itu saudara melihat ada semacam batu berserakan atau bambu atau kayu. Enggak ada Pak, enggak ada sama sekali. Waktu sore almarhumah itu minta antar ke rumah kakaknya. Untuk buat minta uang. Nah, terus kan dianterin sama saya. Itu sekitar setengah 4 atau jam 4-an kurang lebih jam segitu. Nah, terus dianterin sama saya. Nah, udah itu saya tuh nunggu di gang, nggak masuk ke kontrakannya Mbak Nengnya. Saya nunggu di gang, deket gang sama kontrakannya deket. Saya nunggu di situ ada kurang lebih 10 atau 15 menitan. Terus dia balik lagi ke saya. Terus itu tuh udah saya pulang. Nah, terus ketemu sama si almarhumah laki-laki di sekitaran bypass itu. Nah, terus si Pina tuh nepuk saya buat ngasih tahu kalau itu ada Eki. Nah, terus saya kan nggak gubris, soalnya kan lagi nyetir juga, takut kan. Nah, itu udah terus ketemu, terus diberhentiin. Nah, itu tuh mereka berdua ngobrol ya kayak setengah cekcok gitu. Nah, setengah cekcok kayak gitu, terus udah itu agak lama ngobrolnya, itu cekcoknya itu agak lama, terus balik lagi ke saya. Nah, dianya ngomong izin mau pulangnya sama si Eki, sedangkan sama sayanya nggak dibolehin, soalnya kan kamu berangkatnya sama saya, pulangnya juga harus sama saya, berarti kamu kan masih tanggung jawab saya, nggak bisa. Nah, dianya ngeyel tetep maksa mau sama si Eki. Nah, terus ya sama sayanya ya udah sok gitu kan, tapi bener ya pulangnya ke rumah Widi lagi. Nah, iya kok pulangnya bareng.
Nah, pas di situ si Eki sama si Vina itu ngebut. Saya juga kehilangan jejak gitu, nggak bisa ngikutin mereka berdua. Nah, saya juga pulang tuh nyari-nyari jalan. Itu tuh sekitar kurang lebih jam 5 lebihan, jam 5 sore lebihan. Nah, itu saya pulang, pas itu juga saya sambil nyari-nyari jalan ke rumah Widi, mau pulang ke rumah Widi. Pas saya nyampe rumah Widi itu jam hampir setengah 6, pas nyampe situ si almarhumah tuh belum datang. Almarhumah belum datang, saya juga kan sempat nanya ke Widi, almarhum mana? Nah, terus kata dianya belum, kan pulangnya sama kamu. Nah, oh ya udah berarti masih sama Eki kan. Nah, saya tuh nunggu di situ. Karena posisi saya juga kan mau pulang ke rumah saya, dijemput sama cowok saya karena kan posisi waktu itu malam minggu. Nah, itu tuh saya nunggu ada 5 menitan, kurang lebih 10 atau 5 menitan saya nunggu. Terus saya tuh kan pulang itu dari saya keluar gerbang rumah Widi, si almarhumah itu masuk ke gerbang. Tapi sama sayanya nggak saya tanyain karena kan posisi masih kesel Pak, ditinggal, sedangkan saya kan nggak tahu daerah kota. Nah, pas itu saya jalan gak jauh dari rumah Widi itu ada almarhum laki-lakinya sama temennya, itu saya nggak tahu temennya. Nah, pas itu udah saya tuh kayak cuma nanya, Mendira, mau kemana kamu? Gitu, cuma sama si almarhum laki-lakinya nggak dijawab, nggak digubris. Terus ya udah saya pulang gitu sama cowok saya karena soalnya kan udah dijemput sama cowok sayanya. Terus kurang lebih jam 8 lebihan, jam 8 malam itu saya ada chat SMS ke almarhumah minta pangtalangin pulsa sama Jam berapa itu? kurang lebih jam 8. Oke, lanjut. Nah, itu tuh almarhumah ngerespon cuma sayanya lupa apa. Nah, terus itu tuh saya juga ada minta makanan juga ke almarhumah. Udah, Pak. Oke. Widi sama. Ya, silakan ceritakan. Kalau aku dari Duhur itu Pak, Duhur dia BBM saya, si Pina minta jemput di rumahnya. Dia bilangnya mau tidur di rumah saya lagi. Karena ada yang seminggu sebelum dia nggak ada itu, dia tidur di rumah saya, tapi nggak selalu 1 minggu itu Pak. Nah dia BBM saya minta jemput, saya tunjukin ke Mega, Meg ini si Pina minta jemput, gimana mau dijemput enggak? Di mana kata Meganya? Di rumahnya, cuman saya sama Mega nggak tahu sih Pak rumahnya. Jadi OTW dari rumah aku ngejemput si Pina itu kurang lebih jam setengah 1 siang. Saya sama Mega langsung jemput dia ke rumahnya, tapi saya sama Mega nunggu di gang. Nyampe situ kurang lebih jam 1 siang Pak. Dari jam 1 siang itu saya sama Mega sama si Pina langsung ke rumah aku. Nah dari rumah aku itu nyampe kurang lebih jam 2. Habis jam 2 itu maaf Mega langsung ke WC. Terus si Pinanya intens ngobrol sama saya yang minjem uang 50. Kata dia kan mau beli pembalut sama beli Indomie. Itu Pak. Itu ya. Ya. Terus si Vina keluar dari rumah hari itu jam berapa yang tahu? Widi yang tahu Pak. Iya, Widi. Jam berapa? Sebelum maghrib jam 6 lebih 5. Jam 6 lebih 5. Iya, tapi belum azan. Iya. Habis dari situ ada balik lagi Vinanya ke rumah. Enggak, Oh enggak kan? Berarti dia pergi sama Eki. sama Eki ya. Heeh, Pakai baju pakai baju aku jadi warna apa apa? bajunya tuh Pak dress segini tapi agak mini, dipakai sama dianya segini Pak, di atasnya ya? lutut iya. Atau terusan? Terusan. Iya. Yang warna hitam itu. Iya, Yang warna hitam. iya, Yang seperti di foto waktu di rumah sakit itu ya? iya, Betul ya? iya, Itu rok mini itu iya, yang terusan ya? iya. Terus di dalamnya dia ada pakai, Hot bukan maksud saya ada pakai celana ada celana atau apa? pakai Itu apa? Celana apa? celana short segini dia. Celana short. Iya, Warna kalau Widi inget-inget sih agak hitam Pak. Keluar dari rumah Widi itu. agak hitam. Iya, Oke. Itu waktu Vina keluar dari rumahnya Widi iya, pukul 18.05. iya. Sesudah keluar ada apa lagi yang berhubungan dengan Vina? Kalau pas sudah keluar saya nggak SMS nggak apa itu sih Pak. Yang dia SMS itu jam 10 lebih. Oh, sama Jam 10 malam. Mega sama? Beda.
Oke, yang Mega sesudah dia pergi jam 6 apa? Di atas jam 6 apa kegiatannya? Jam 8 apa? Dipakai mic, pakai. Yang Ega minta apa? Tarangin voucher pulsa sama minta makan, bawa makan. Itu SMS atau SMS. SMS? Jam? Ya. Jam kurang lebih jam 8 lebihan. Apa bunyinya SMS-nya? Minta pangtalangin SMS apa? Voucher pulsa. Begitu voucher nanti diganti. Yang baik bagi voucher. Yang baik bagi voucher, ya? Betul ya? Itu percakapan kamu? Iya. Ini tertulis adalah jam 20 lebih 19, betul ya? Kira-kira jam segitu. Majelis kita tunjukkan ini ekstraksi. Jam 18.05 pakai terusan baju terusan rok ya. Iya, Yang kamu lihat ada short di dalamnya ya. iya, Nah, itu bajunya siapa? baju saya. Dia pinjem, Dia minjem. muat. Kalau dari saya sih di bawahnya lutut, kalau dia pakai di atasnya lutut. Soalnya kan dia lebih tinggi dari aku. Tapi muat, badannya sama kecil kayak aku. Dia sesudah pakai baju itu ada pakai jaket atau pakai apa? Kalau keluar dari rumah Widi dia nggak pakai jaket, Nggak pakai jaket. nggak pakai. Jadi jaket yang ditemukan waktu dia meninggal yang diikat di pinggangnya bukan punya kamu? Bukan, Bukan ya? Kamu Bukan. anggota geng motor? bukan, Bukan? bukan, Oh, bukan. 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 Ya itu karena itu jaket ekstasi ya. Nah, ini geng motor ya. Geng Gajo. Jadi bukan ya? Oke. Kemudian itu bercakap dengan Mega pukul 20.30 tadi ya, 20.19 ya tadi ya yang percakapan ya. Habis itu ada bercakap lagi? Nggak ada, cuma Dengan Mega nggak ada? nggak ada, cuma pas itu jam kurang lebih jam 10:30 kalau nggak salah itu Mega chat D, itu cuma mau memastikan Jam berapa itu? D Ya. jam Jam 11-an. Kurang lebih 10:30-an. Ya, ini jam 10.22. Iya. DHE. Ya. Betul ya? Iya, Bukan DE ya. bukan. DHE. Pakai tanda tanya? Ya, kayaknya Ya Pak. pakai ya. Ini ada di sini. Nah, betul ya? D. Jadi jam 22:22. Betul ya? Kemudian udah nggak ada jawaban lagi ya? Nggak ada. Nah itu kan saya pakai HP saya pribadi chat lagi yang Pagla. Maksudnya itu yang Pagla ada di mana, itu di bawahnya kan ada chat lagi Pak. Ya, ada di mana aja? Ada Pagla ada di mana? Ada di mana Pagla? Iya, ada di mana Pagla? Iya. Isun udah di rumah Widi. Iya, ini bahasa Cirebon, saya nggak bisa membaca. Ya kamu bacakan coba. Apa kan maksudnya kamu ngomong ya? Ya ada di mana Pagla? Isun udah di rumah Widi. Pagla, bodoh. Bodoh. Artinya apa? Weh, ada di mana Pajah gitu ya? Paga. Pagla. Isun udah di rumah Widi. Ya. Betul? Ya. Oh ya. Itu memastikan Pak. Soalnya dia kan perjanjian pulang jam 10. Nah, tapi sampai jam segitu nggak ada kabar. Nah, terus sedangkan di status Facebook sama BBM itu udah berseliweran kalau dia itu meninggal RIP RDN sama Vina gitu. Saya cuma memastikan. Didekatkan Mbak, mic-nya dekat. Biar Nah, terus itu cuma mau memastikan gitu aja Pak. Soalnya kan itu udah lewat banget tuh Pak dari jam perjanjian dia pulang. Ya ini 16.03, jadi tambah 7 jam 23.03, jam 11 ya. Jadi jam 11 itu ya ininya. Sesudah itu kalian mendengar peristiwa Vina dan Eki kecelakaan itu dari mana? Dari- Widi. Dari Polsek Talun. Dari Polsek Talun. Ya, Terus jam berapa itu kalian dengar? aku dengar pokoknya jam 11:30-an lah Pak. Setengah 12. Iya. Terus sama Mega dengarnya? Iya, sama Lagi Mega. berdua. Lagi di mana? Lagi di rumah ruang aku. tamu.
Di ruang tamu. Rumah Iya. Vidi. Terus kalian apa yang kalian lakukan sesudah mendengar itu? Aku kan nelpon dulu tuh Pak, pokoknya nelpon tuh 4 kali ke HP-nya Vina. Jam berapa itu? Setengah 12 jam, pokoknya belum jam 12 Pak. Ya. Ya, aku nelpon, yang pertama itu nomornya nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Yang ketiganya diangkat tapi nggak ada suaranya Pak. Terus yang keempatnya itu yang diangkat. Ya, persis sama yang mulia. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Sesudah kalian mendengar peristiwa itu, kalian masih di rumah atau pergi kemana? Aku pokoknya pas ngedengar itu 10 menit atau kurang lebih 20 menit kemudian saya langsung ke rumah sakit Gunung Jati Pak. Jadi sekitar jam setengah 12 ya? Jam 12 mau setengah 1 kalau OTW Pak. Kalau menerimanya sih jam setengah 12 kurang lebih setengah 12 malam. Kalau aku langsung ke Gunung Jatinya kurang lebih jam 12 mendekati setengah 1. Oh, udah mau setengah 1 ya? Ya, Berdua sama Mega? bertiga Sama siapa lagi satu? sama Adiknya adik saya. Widi. Hah? Sama adik saya. Adik? Ya, Siapa namanya? Faisal. Faisal. Waktu itu dia Pakai masih motor satu atau dua? SD 1. Satu. Satu? Ya, Jadi boncengan bertiga? Ya. Ceng lu. Oke, sampai di rumah sakit jam 12.30, setengah satuan ya kurang lebih ya? nyampe rumah sakit jam 1. Satuan. Jam 1? Ya, kurang lebih Terus jam apa 1. yang kalian lakukan di rumah sakit? Aku langsung ke UGD ngelihat si Pinanya. Kalau sama si Eki saya nggak ngeliat Pak, karena kan saya juga sama si Eki nggak kenal. Oke, jam 1 waktu kalian lihat Vina, Vinanya masih hidup di rumah sakit? Masih, tapi Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lihat? kalau misalkan nyampe ke rumah sakit emang Vina masih hidup Pak. Cuman udah Tahu sekarang dari tuh- hidup, tahu masih hidupnya dari mana? karena saya masuk Iya, masuk. Pak. masuk ke UGD-nya ngelihat Vinanya Pak. Dia di ruang apa? Di ruang UGD, di ruang bangsar perawatan atau ada ruang khusus? Ruang bahasa perawatan. Iya. Ruang bangsar perawatan. Kalian lihat apa yang terpasang di tubuh Vina? Leher, ini leher, Kayak ada Leher. penyangga leher. Penyangga leher. Ya, Ini ya, ya, Iya. betul ya? ya, Iya. Karena biasa orang kalau habis ngorok tabrakan ada patah leher, ini nggak boleh karena ada darah di sini. Ngorok namanya. ya, Betul ya? ya. Apalagi yang dilihat? Hidung berdarah. Hidung darahan, Hidung masih keluar darah. masih. Terus apalagi yang dilihat? Nah pas itu tuh dibuka selimutnya, cuman ya selihat Widis mah bersih Pak. Baju Masih pakai baju yang sama punya kamu? Kayak masih, Masih. masih, Oh, masih digunakan baju itu. masih dipakai sama dianya. Kalian lihat ada shot yang dipakai masih? Masih melihat, Masih lihat. lihat, Dia pakai shot. pakai. Kalau misalkan waktu yang di rumah sakit sih rok tuh agak diangkat dia sama Ya, perawat. tapi masih ada celana shotnya. Ada. Oh, jadi nggak mungkin lihat celana dalamnya, mohon maaf ya, nggak mungkin lihat. celana dalam Ya, Tutup kan Pak. ketutup shot. iya ketutup shot kan? Iya. Artinya nggak mungkin terlihat kan? Enggak, Apalagi kalau terlihat kemaluannya nggak mungkin kan? enggak. Oke, itu aja kamu mau konfirmasi. Iya. Anda berani, sekali lagi Anda di bawah sumpah ini, Ya, melihat itu ya. ya, Jadi Vina memakai baju lengkap dan masih ada celana pendek dia pakai. Shot Masih. ya, namanya shot ya. masih. Ya. Oke, yang kamu lihat tubuhnya Vina ada tanah atau apa? Gak ada. Enggak ada bersih. Rambutnya? Kalau rambut Enggak, maksudnya ada bekas tanah liat atau ada tanah kotor atau apa? Lihat? Gak ada. Enggak ada. enggak ada. Bajunya kamu lihat kotor atau apa? Bekas ada lumpur Nggak ada. tanah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Ada robek bajunya kamu lihat? Enggak. Enggak lihat? Gak ada. Oke, terus lihat lukanya selain hidung, terus apalagi tadi leher yang disangga, Ya, terus apalagi yang kamu lihat lukanya? udah segitu aja Pak, saya juga agak Lihat tangannya? enggak, Nggak lihat tangannya? enggak. Kaki? Kaki yang segini aja itu Pak. Nggak melihat kaki, luka di kaki nggak? Enggak sempat lihat. Kamu lihat ada luka apa di badan yang kamu lihat selain dari hidung yang kamu lihat luka yang terlihat ya oleh kasat mata? Apa luka apa?
Seingat Widi sih nggak ada Pak, bersih. Cuma leher itu aja. Cuma leher itu aja Pak. Gimana Mega? Leher pakai penyangga itu, leher cuma pakai penyangga. Oh yang lain bersih semua. Iya, Bajunya sekali lagi belum dicopot ya? iya belum, Nggak ada tanah, nggak ada apa-apa ya? nggak ada, Oke. Kemudian tubuhnya juga bersih, nggak ada tanah ya? nggak ada. Oke, itu. Abis ngorok itu di situ ditemanin sama perawat 2 Pak, laki-laki 1 sama perempuan 1. Nah abis ngelihat itu saya sama si Mega keluar dulu Pak, keluar tuh tapi si Pina masih hidup. Nah pas keluar itu sama perawatnya dipanggil, ini siapanya? Aku temennya. Ini Neng masuk, bantu temennya biar cepet, bilang begitu Pak. Saya sama si Mega masuk, emang udah ngorok banget. Aku bisikin di telinga kanan, Mega di telinga kiri. Sahadat Pak. Abis itu 5 menit kemudian sudah meninggal. Pukul berapa itu? Kurang lebih saya ingat Widi setengah 2. Saya ingat Widi setengah 2. Setengah 2 ya? Ya, Mohon maaf saya contohkan ngoroknya ya. ya, Ngoroknya seperti orang tidur yang ngorok besar kan? Gitu ya, ya? Betul ya, ya? ya, Seperti napas tidak keluar kan? ya. Ini nanti bisa kita tanya ke dokter nanti ya, karena dokter juga kami arikan. Habis Vina dinyatakan meninggal, apa yang dilakukan? Diem dulu Pak di luar. Aku sama Mega langsung keluar, diem dulu, abis itu pulang ke rumah. Abis itu tuh yang waktu pas Pinasi meninggal si Widi sempat nelpon keluarganya sih Pak, maksudnya sempat nelpon kakaknya si Pina, tapi nomornya nggak aktif. Jenazahnya dibawa kemana? Kalau itu Widi nggak Nggak ini tahu. Pak, nggak tahu soalnya pas si Pina udah meninggal, aku langsung keluar terus langsung pulang Pulang. Pak. Pemakamannya kalian datang? Nggak, Udah nggak datang lagi? nggak, aku H+3. datang tuh H+3. 3 hari udah Pina meninggal. 3 hari sesudah Vina meninggal. Ya. Di rumah siapa? Di rumahnya si Pinanya. Itu juga saya nanya-nanya. Di rumahnya Vina. Ya. Kalau Eki kalian datang? Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak. Oke. Pernah nggak dipanggil polisi? Nggak, Nggak pernah dihubungi polisi? nggak. Sampai hari ini? Ya, Belum pernah? belum. Oke. Satu lagi pertanyaan. Kalian dulu percakapan dengan Vina pakai apa? Pakai HP. HP-nya siapa? HP aku. Merek? Mito tablet. Hah? Mito. Mito? Ya. Itu handphone atau tab? Tab. Tab? Ya, Ya? ya. Handphone atau tab? Tab ya? Tab. Tabnya itu masih ada? Ada Pak, saya sudah serahkan ke tim pengacara saya. Ini ada pertanyaan, ya. Ini siapa? Ya, itu nomor kamu bukan? Bukan. Bukan ya? Karena Bukan. di atasnya itu ada ngomong, aduh, Ina tuh ngomong apa sih ke Weni, baru itu. Aduh, Ira tuh ngomong apa sih ke Feni? Tuh, itu. Ah, itu Bukan. bukan ya? Bukan. Itu bukan nomor kamu ya? Bukan. Karena si ini dijawab ini siapa gitu Bukan. ya? Ya, bukan. Ini yang dipertanyakan seolah-olah katanya handphonenya Vina jam 9:49 itu sudah dikuasai oleh katanya pembunuhnya, katanya. Padahal jam 22:10 masih teleponan ya, Ya. bukan SMS ya. Ya. Sekali lagi kamu yakin suaranya Vina ya? Iya. Bukan seperti yang di film itu yang katanya roh hantunya datang, enggak ya? Bukan. Yakin? Iya, yakin. Bukan gajol? Ya, bukan Pak. Yakin ya? Iya, yakin. Oke, ya makasih. Oke, satu lagi aja, majelis. Terakhir ya. Pada saat Vina telepon nih, ya, kamu dengar nih, Vinanya dalam keadaan gembira atau marah atau sedih? Gembira Pak, karena habis balikan sama si Eki. Gembira. Ya, Berarti mereka meninggal dalam keadaan gembira. ya, karena habis balikan sama si Eki di hari Bukan Jumatnya. dibunuh? Bukan. Di Yakin? Ya, yakin. Di hari Jumatnya, soalnya dia baru putus sama si hari Jumat Eki. putus. Oh, jadi pada saat itu Vina kedengaran gembira. Ya, Ya. ya. Posisi mereka, dia kamu tanya nggak? Kamu lagi di mana? Kalau misalnya saya nanya Pak ada di mana, nah tapi si Pina dalam yang waktu nelpon itu dia bilangnya ada di Taman Sumber mau jalan-jalan. Kalau misalnya bahasa Cirebon mah bilangnya MTM Pak. MTM. Apa? MTM. MTM itu apa? Mandi Taman Mandi. Oh, ya udah, nggak apa-apa, kalian aja yang ngerti. Kalian mendapatkan informasi kematian atau kecelakaan Vina dan Eki dari siapa? Dari Polsek Polsek Talun. Dari Polsek Talun. Iya. Pukul? Kurang lebih jam 11-an Pak. Hubunginya kemana?
Aku yang Nomor ngubungin nomornya Vina. Oh, kamu telepon ke handphonenya Vina. Terus yang mengangkat 4 kali itu Pak ya. Yang pertamanya kan nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Nah yang ketiganya itu diangkat tapi nggak ada suaranya. Nah Oke. saya telepon lagi tuh Pak yang Oke. diangkat. Jadi jam 11 sudah pasti handphonenya ada di anggota Polsek Talun ya. Iya, iya, Karena yang ngangkat anggota Polsek Talun. iya. Cukup yang mulia. Saudara tahu itu anggota Polsek Talun dari mana? Dia Dia menyebutkan memperkenalkan Pak. diri, Pak. Hah? Memperkenalkan diri. Menyebutkan. Itu saudara telepon jam berapa? Kurang lebih jam 11-an itu Pak. Jam 11 saudara Lebih. telepon almarhum. Iya, Yang iya dia terakhir ya. nelpon. Yang terakhir saudara telepon itu kan? Iya, Iya. Yang awal-awal kan nggak diangkat sama dia. iya, Yang terakhir ya diangkat Pak. saudara menyimpulkan itu anggota Polsek Talun karena dia memperkenalkan diri kepada saudara. Iya. Iya, Apakah saudara mengetahui bagaimana tabrakannya? tidak, Tabrak apa enggak tahu ya? enggak. Cukup yang mulia. Sebelum Mega sama Widi membacakan syahadat di telinganya Vina, apakah ada tindakan dari perawat terkait korban Vina ini? Kurang tahu itu Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi pada saat dipanggil langsung membacakan syahadat. Ya, Itu saja. ya, Setelah itu kemudian Vinanya langsung meninggal atau gimana? ya. Bunyi. Bunyi, Meninggal. Gitu, Pak. Alatnya tuh bunyi. alatnya langsung bunyi. Ya. Di alat detak jantung itu ya. Iya. Ya. Cukup yang mulia. Mohon maaf, apakah dia terlepas ini beli pembalut itu untuk dia atau mohon maaf untuk orang lain, atau ada cerita nggak kepada saudara saksi? Nggak ada Pak untuk dianya. Untuk dia. Dia nggak pernah cerita. Kalau untuk saya enggak ya. Untuk dianya dia nggak pernah cerita. Hanya dia kepengen beli, mohon maaf, pembalut sama Indomie tadi itu aja. Iya Pak, kan terus kan dia kan pembalutnya kan dipakai. Nah saya lihat Pak, Oh, lihat dipakai. dia pakai, lihat aku lihat. Di mana itu makanya? Di kamar saya Pak. Terus pas malam juga kan saya yang cuci bekas pembalutnya. Karena waktu itu dia nggak dicuci. Maaf, dalaman sama pembalutnya itu masih banyak darahnya, nggak dia cuci, langsung dia tinggal aja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Apa aja? Mohon izin yang mulia, Silakan Pak. terkait yang pembalut dan Indomie, izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan keterangan saksi Widi, oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik yang bernama Dr. Andi Nurrohman, yang pada waktu itu di persidangan memang secara jelas telah menerangkan bahwa mohon maaf kami bacakan, korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemal yang bukan darah menstruasi maupun ini diakibatkan, ya paham, tadi sudah saya hentikan, saya rasa Ya, paham. silakan. Terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari titik-titik yang bukan darah, mohon maaf, Titik-titik. titik-titik. Hal ini diakibatkan benturan tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu kami beda pendapat dan kami tetap dengan tanggapan kami.